Siapa yang mau nahan nih di depan? Tapi dari tim Rebellion 2 pick Lancelot dan juga Natalie. Sesuai yang diduga oleh Mo dan juga Papulung. Natalie bisa untuk ngeharas dari linknya dan tim Bigetron melihat tadi Natalie harus punya satu hero yang bisa untuk menghalaunya. Di area depan juga, frontliner juga. Nahan Esmeralda, nahan segala macam. Ruby adalah jawaban. Ruby enak. Saya suka Ruby. Hylos. Ruby atau Hylos lebih ke Ruby sih. Tapi Matilda ternyata. Wih, sebentar. Ini kalau dicolek sama Natalia berasa loh. Iya. Dan dia nggak akan bisa menahan semuanya. Lebih ke arah inisiator yang bisa lompat ke area belakang. Tapi nggak untuk menahan Esmeralda. Lalu juga menahan Lancelotnya. Ini minimal bakal, ya setidaknya masih bisa sedikit kabur lah ya. Yes, dengan kabur. kayak dimana yang dimiliki juga oleh Matilda itu sendiri. Ya antara emang itu bisa menyamakan dirinya atau memang tidak ada waktu aja. Jadi pertempuran di game yang kedua antara Bigetron Alpha dan juga Rebellion akan langsung kita mulai. Jadi seperti apa hasilnya, 2-0 kah? Atau akan menjadi 1 sama, lalu kita akan let's go menuju ke game yang ketiga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dari kedua draft pick ini Om Wawa lebih condong ke arah mana? Saya ke arah, aduh susah banget ya, Rebellion sih. Bude? Papulung? Pulung ke arah Rebellion. Wow. Oke. Daripada kita langsung berdebat aja, langsung aja yuk masuk ke dalam gamenya. Let's go lah kalau begitu. Cus, ini dia Land of Dawn. Oke. Dan tim Rebellion serta Bigetron meramaikan suasana di MPL Arena. BTR masuk area jungle tapi Paul dalam bahaya dari area jungle, dikejar, gak punya flicker, gak punya apa-apa. Terbaca sudah permainan dari Rebellion dengan Natalie-nya, dipatahkan begitu saja dan first blood di tangan Bigetron Alpha terpanis. Paul di area jungle sampai gak bisa berbuat apa-apa lagi. Yes, dengan tumbuhnya Natalia satu kali ini akan membuat tempo permainan langsung dipegang oleh Bigetron Alpha. Apalagi Max dengan emblem Demon Slayer, dia akan jauh lebih cepat untuk mendapatkan buff-nya. Namun wow, itu nice play banget. Berhasil untuk, gagal ternyata. Gagal untuk mendapatkan satu bola itu Wanderer. Kalau tadi dapat, bagus banget. 1 poin plus, karena levelnya agak unggul, tapi ternyata enggak. Jadi ya, tertahan sekarang bagi Rebellion. Karena dengan tumbang yang sekali, itu momentum wise-nya bakal kebalik juga. Ya, dan sekarang di area tengah Bigetron Alpha berusaha untuk ngenakin battle-nya. Melawan Sway Low yang cukup sakit. Time Umbrella di pop up untuk ngeharas. Dan kali ini di area atas, ini Ziri Asigen harus berhadapan dengan Ripo Esmeralda melawan Dairat Om. Yes, Esmeralda Dairat ini bisa menjadi hard match sebenarnya buat Ziri Azigen. Wow, lihat tuh. Ya, ada pergerakan dari Paul ke area top lane, sudah mulai dibaca. Max sudah langsung berotasi mulai. Lagi dan lagi. Paul dengan Natalie-nya nggak bisa untuk berkutik karena dibaca sudah pergerakannya di mirroring. Dan diikuti terus-menerus. Bukan Natalie yang menjadi sebuah penghancur ataupun pengintai, malahan Natalie-nya diintai balik Om. Yes, dan jangan lupakan ya, kalau dari daerah di sini, basic attack-nya memang miss waktu di dalam dari smoke bomb, tapi enggak untuk pasifnya dia. Passer dikeluarkan maju ke area depan. Fearless laki banget, Toros di pop up, tapi Petrus di pop up untuk melakukan perkaburan saja dari area mid lane-nya. Bahaya banget karena Bigetron Alpha kita lihat mereka selalu ada minimal 2 atau 3 member di setiap rotasi yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Yes, dan dijaga terus sih. Key-nya dengan Soul Bloom bakal menjaga agar Val tidak berkutik, tidak bisa mendekat juga. Dari Purple-nya masih bisa diamankan oleh Max. Paul nggak bisa untuk mengganggu lebih lama lagi karena botol dan juga Key sudah hadir dari samping. Paul dalam bahaya, Max mendapatkan point kill-nya lagi. 2-1 masih 100% dari kill participation. Wow, 2 kill, 1 assist adalah hal yang sangat baik yang bisa dilakukan oleh Max di awal game seperti ini. Tapi Fearless mendapatkan 1 gold buff yang dimana itu pun bisa nge-boost juga ke arah level dan juga perbendaharaan gold yang dia milikin. Yang bikin Alpha bisa kayak ngontrol early game-nya. Yap. Mereka kayak udah tahu permainan Natalie dari Rebellion Zion nih Pak Bulung. Oke, ini dari Turtle sendiri kayaknya nggak bakal ada kontes yang begitu berarti, di mana untuk linknya seorang diri tanpa adanya hambatan, tapi Ripo berhasil mendapatkan karena satu player hanya saja untuk Ziri Asigennya ingin membalaskan keadaan, tidak bisa terlalu cepat pergerakan dari Dairot. Menurutku dari Rebellion mereka harus lebih pelan lagi ya untuk temponya. Menurunkan ya Om ya. Yes, memang benar mereka punya Natalia, mereka harus bisa setir di early. Tapi untuk kondisi seperti ini udah ada item defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha.
Jadi gak bisa sembarangan untuk masuk dan apalagi kalau nggak kena one hit shot bakal bisa dibalikin untuk Bigetron Alpha. Ya, circling gerakan Ki berhadapan dengan Fearless masih bisa selamat tanpa adanya follow up. Dan usaha inisiasi Bigetron Alpha hanya untuk memberikan pressure aja. Trading damage terhadap Fearless. Pergerakannya sudah terbantu semua. Birul nyaris saja di area bawah. Yes. Ampun, itu damage dari Weskernya bukan main. Satu shotgun masuk ke arah tubuh Birul. Hilang Separuh. sisa seperempat aja pokoknya tadi Om. Sakit banget tapi di tengah. Kagura Yin yang overturnnya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah botol. Dan botol pun berhasil ditumbangkan. Apakah mulai comeback permainan dari Rebellion Zion karena mereka ingin mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Pertempurannya seperti apa? Tapi sebenarnya untuk kali ini matnya udah langsung ditemukan oleh Val. Tapi Val masih belum bisa untuk memberikan tambahan damage. Yep, tapi ketika mereka mencoba melakukan gerakan, lihat siapa yang bergerak, siapa yang berotasi. Ada Bigetron Alpha yang siap untuk melakukan counter inisiasi. Ada Ki dan juga Max sudah terpop up, tanda pentung terlihat. Tapi masuk ke area depan. Max bermain begitu galak dengan linknya. Dihunus sudah, Birul hilang. Flicker tak bisa untuk selamatkan dirinya, tapi Max-nya udah bisa, ya udah kabur aja. Ini Max-nya selamat dengan ada satu Tempest of Blade. Dia bisa pergi dari area tersebut. Selamat sudah tapi tidak untuk Birul. Tadi karena ada serangan yang memang dilakukan yang bagus banget. Hanya saja untuk sekarang. Bigetron Alpha masih ingin lebih. Masih mencari ada Val yang berusaha untuk bisa melindungi karena satu tertarik. Udah ada sedikit tas-tas yang dilakukan. Masih ingin berusaha untuk menghancurkan psikologis yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mereka terlihat sangat kokoh. Di game yang kedua mengamankan satu turret begitu cepat. Val berusaha untuk backstep dari pemain Bigetron Alpha, tapi itu nggak membuahkan hasil apapun. Ki masih bertahan di area bawah, Biru malah yang tumbang, sementara di atas ada Ripo yang berhadapan dengan Jiria Sigen, sementara Val juga berusaha bertahan, tersandwich sudah antara Botol dan juga Ki. Di tengah-tengah, recall aja karena Mas sudah hadir di area depan, menutup kematian dari Val. Dua member yang bertahan di area bawah pun hilang. Wow, Phantom Execution tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain Rebellion Zion, yaitu Fearless, namun di area yang berbeda. Ada lagi jatuh satu korban dari Bigetron Alpha. Untuk battle-nya berhasil didapatkan lagi oleh Kagura karena kita tahu dari tadi Kaguranya dengan efek burst damage yang dia miliki, ini akan sangat-sangat mengerikan sekali. Tapi untuk KYY tetap berada di area mid, tetap berada di dalam outer turret-nya, tetap melihat dari kejauhan karena belum ada follow up damage yang dia miliki sejauh ini. Yes, Bigetron Alpha adalah sangat kuat dari segi rotasinya. Tapi Rebellion Zion mereka mulai nge-group up, mulai bergerak secara bersamaan. Rotasi dari Ziri Asigen dan juga Fearless ke area top lane. Ripo terhimpit, tersandwich. Tapi ini adalah Ripo, dia cukup kuat. Tapi dari tengah, oh my God, Botolnya gak sempat untuk melawan Black Shoes. Burst damage yang sangat besar dikeluarkan. Tapi Rebellion berusaha main lebih galak lagi. Mengganggu dari segi semua rotasi di area mid lane, di area top lane-nya juga. Itu lagi dan lagi Om, burst damage-nya. Langsung gak Yin sempat. yang overturn-nya hilang udah. Yes, gak ada Black Shoes untuk Bottle tadi. Dan udah 3 kali ke-pick off seperti itu. 3 kali. Betul, harus lebih menjaga positioning. Dan lebih respect untuk damage ya yang bisa diberikan oleh Val. Ini metode yang sama malahan dari tadi ya. Yin yang overturn-nya loh. 3 kali korban yang sama dan juga tersangka yang sama. Yin yang overturn lewat Kagura. Sementara itu untuk kali ini kita lihat aja. KYY masih bisa pergi dari area tersebut dan bahkan udah ada beberapa pergerakan tapi ini dia item-itemnya. Bayangkan ya, itu tadi Yin yang overturn. Belum ada damage-nya masih. Baru dengan Magic COD. Wand, bener masih Clock of Destiny. Oke. Ini masih COD aja mengarah ke Lightning Ranger tapi dari atas matnya masih punya flicker. Ada Wesker yang udah dia standby-kan, siapapun tidak akan ada yang mau mendekat ke arah tubuhnya. Ya. Rebellion Zion berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dan kayaknya poros dari Rebellion Zion kali ini adalah Spelo. 100% kill participation. Dia bisa menghasilkan banyak sekali poin kill dari celah yang ada di area mid lane. Tapi Falling Star Moon gak mengenai siapapun. Rebellion Zion inisiasinya gak bisa untuk dilanjutkan. Tadi Wotol tertinggal, Black Shoes sudah di pop up. Flicker kabur dari Swallow. Terlalu berbahaya. Tapi Matt-nya rupanya di area top lane yang menjadi korban kill pop up. Full dalam bahaya tapi Ki seorang diri di area atas. Korosi pop up. Ki masih bisa selamat. Sementara dari Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Oke, Lordnya
berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Ada 2 inisiasi yang langsung dilakukan oleh Rebellion, tapi dari masih berhasil lagi ya. Masih belum berhasil. Hanya saja untuk sekarang. Phantom Execution dari Fearless langsung dikeluarkan. Ada Tempest of Blade kena ke arah siapa? Namun sedikit lagi. Rose-nya masih bisa menyelamatkan ke arah Fearless, dan Fearless-nya pun berhasil pergi dari area tersebut. Tapi tidak ada satupun player Bigetron Alpha yang berhasil tapi jejak overtouch-nya, Ripo-nya hampir aja bisa termakan pula. Swilo mengorbankan diri. Untung ada flicker di situ. Ripo berhasil kabur. Rebellion dalam pergerakan yang tak terduga. Malah juga dari depan Swelo nyaris saja mendapatkan double kill, tapi tidak. Bigetron Alpha masih bisa bertahan. Permainan mulai otot lawan otot nih Om. Oke. Karena secara otot seperti ini, otot lawan otot, kalau di head to head kan pastinya bisa dimenangkan Bigetron Alpha. Oke. Mereka bisa hindar loh. Iya. Mereka bisa masuk sebagai pemain terakhir terutama untuk Max. Waduh, itu purple buff-nya. Oke. Masih aman. Aman. Masih aman. Aman, Masih aman ya. Nanti kita akan melihat di mana pergerakan Lancer, tapi nggak tidak aman. berhasil diamankan oleh link yang dimiliki oleh Max. Tapi ini dia serangannya udah langsung dikeluarkan begitu aja. Siapa yang akan berhasil jadi dapatkan kena botolnya? Black Shoes sudah langsung dikeluarkan. Siri Asigen akan keberani untuk lompat dengan paling Star Moon karya depan, tapi tidak. Swallow-nya udah hadir, udah ada Yinang Electric, tapi belum ada Yinang Overturn-nya. 4 player bergerak ke bawah, bahkan 5 player. 1 inner turret-nya berhasil diambil. Cycling Eagle nabrak ke Siri Asigen, tapi tidak ada follow up damage, dan mereka pun mundur teratur, mundur bersamaan. Ya, cukup untuk mendapatkan keuntungan objektif di area bottom lane. Turretnya hilang, semakin membuka pula map dari Bigetron Alpha. Dan dari Bigetron pun kayak mereka nggak mau mengambil resiko untuk terus-menerus memanjangkan war. Selagi bisa ngedapetin objektif, cukup. Mereka balik lagi, reset lagi. Dan kalau dari player Souls by Livid Mandiri, Matt sama Max itu tajir melintir loh. Yes, duo ya ini ya. Duo kembar dari Bigetron Alpha, Max. Apalagi Matt dengan Beatrix-nya dia. Ya, Siapa yang mau dekat-dekat? Wesker Elation udah siap. itu dia Om, dan sekarang ada serangan lagi. Siri Asigen sedikit lagi HP tersisa. Masih tetap dipaksakan dengan ada 2 backup DP di bagian belakang, tapi Tonrosnya sedikit lagi. Tempest of Blade berhasil langsung aja diamankan dan juga kabur dari tersebut, tapi Max-nya masih berada di dinding. Ada Phantom Assassin yang gak kena ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini ada 3 player yang dimiliki juga oleh Bigetron Alpha. Mereka menginginkan lebih, 4 player. Ada 1 lagi yang tumbang dari Rebellion Zion. Sementara itu untuk Fearless diflickerin, ditembak punggungnya, hancur sudah. 3 member hilang. Bigetron Alpha semakin ngegulung, semakin nge-snowball. Ini adalah game terlihat sangat prima dari Bigetron Alpha. Semua resource dimakan dari purple buff-nya, bahkan orange-nya juga mulai hilang. Rebellion Zion semakin terhimpit. Wah, dengan kekuatan botak bersamaan, apakah mereka akan mendapatkan kemenangan? Kita lihat aja, karena lore untuk kali ini tidak ada kontes sama sekali. Free untuk Bigetron Alpha. Yes, tapi masih dengan Lord yang di bawah menit 12 loh. Yap. Oke, masih dengan Lord biasa juga, belum ada kekuatan untuk melakukan charge ke arah dari turret, tapi Lord yang didapatkan ini dua-duanya bener-bener gratis untuk Bigetron Alpha. Gratis. Mereka hanya memanfaatkan momen sih untuk sekarang nih Om Awa ya. Iya. Mereka lagi owning banget, ya udah. Mumpung kita lagi owning ya gas terus. Ya. Gas terus dengan deretan itemnya juga sangat-sangat jauh sekali loh. BOD bisa jadi untuk Max sebentar lagi, sedangkan kalau dibandingkan dengan Fearless di sini, ya sama sih, Meltic Roar bisa dijadikan oleh dia juga. Oke. Ini dia. Beberapa pemain dari Bigetron Alpha sudah ready, sudah siap menabrak, tapi Siri Asigen akan menjadi korban pertama. Tidak, Lordnya ada di area top lane yang bersiap untuk masuk juga ke bagian dalam, walaupun belum ada charge di dalam tubuhnya. Tapi 5 pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, mereka menanti dari luar, Bude. Yes, dengan 1 Purify, Distract dan juga Cycling Eagle berhasil untuk di-dodge. Lord masih sangat kokoh di area top lane, di area mid-nya juga dipusul oleh Max. Berusaha untuk fokus terhadap objektif gaming dari Bigetron Alpha. Rebellion Zion kehilangan 2 inhibitornya dengan sangat cepat. Wah, 2 base turret pun langsung hancur, tapi Siri Asigen paling Star Moon yang gak kena karena siapapun. Ada Black Shoes yang udah langsung dikeluarkan juga, tapi KYY guiding win ke bagian belakang, memanggil 1 rekannya mulih. Mulai. Pulang semuanya. Mulai wis bubar-bubar. Ya, dulu pulang juga, tapi lihat dari ekonomi untuk Bigetron Alpha sendiri ini udah mulai terbangun dengan sangat pelan dan pasti tapi. Pasti banget, 8.500 Om. Cycling Eagle-nya nabrak ke bagian depan, tempurnya kembali pecah. Ada lagi Tempest of Blade yang Max sempat untuk dengan defense yang dimiliki mencolek, memberikan 1 damage tambahan karena 1 player yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan Siri
kasih Gen. Sudah tiada Bigetron Alpha, masih bermain-main aja. Menunggu wave minionnya untuk berpihak ke tangan mereka. Dan apalagi ini 1 menit lagi pas banget nih. Dari Lord akan muncul. Mereka mencoba untuk kerja tapi di area samping sana. Swaylo malah tumbang di area samping. Fearless lagi banget ke depan Metal sendiri pop up. Tapi Matt berhasil untuk menghentikan Fearless. Fearless juga tumbang tersampal seorang diri. Bigetron Alpha melihat ada chance untuk menghancurkan base dan masuk dalam base milik Rebellion Zion. Dengan saat perkasa 4 membernya berada di area base milik Rebellion Zion. Wah, 2 melawan 4. Seperti apa hasilnya kan untuk sekarang Gen langsung dipercepat begitu aja sakit banget. Dan ballnya langsung menghilang. Mencoba untuk bermain all out berminggu-minggu. Tapi inilah mereka ter-wipe out. Dan kemenangan untuk Bigetron Alpha. Wow, kekuatan botak bersamaan mereka mendapatkan kemenangan. Lalu bisa lihat dari Ripo tadi. Ripo ini 2 game ngamuk loh dia 2 game. Di game sebelumnya Zero Dead kan? Zero Dead, Min Titan. 0-0-12. Tadi juga ya. Gak kepick up 1 kali tuh. Ripo Dengan mengamuk. Zero Dead. Ngamuk Ripo. Wow. Bigetron Alpha. Serem banget sih permainan mereka di leg yang kedua. Hari yang kedua, Bigetron Alpha. Good game, well play Bigetron. Hashtag respect. Semuanya respect. Mana tepuk tangan dulu. Nah ini dia nih. Respect yang dimiliki oleh masing-masing supporter. Dari masing-masing super fan.